masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah punya suami, masalah punya istri, kita harus punya pendirian. Tanggung jawab ke anak, kita harus punya pendirian. Hal-hal yang lebih besar. Nah, yang terakhir ini sahabat-sahabat Siga yang sangat saya cintai, mudah-mudahan sekali lagi Mr. Siga ingin menyapa sahabat-sahabat Siga yang saat ini dimanapun Anda berada, yang dari anak-anak, yang muda, yang tua, yang kakek-kakek dan nenek-nenek, laki-laki dan perempuan dimanapun Anda berada saat ini yang menonton acara ini, mudah-mudahan selalu dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Nah, ini kita mengedukasi atau memberi pembelajaran tentang bagaimana kita dari orang yang mungkin secara kelakuan kurang bagus, secara pemikiran kurang bagus, pergaulan, lingkungan kurang bagus, nah kita ingin berubah jadi lebih baik. Kita bisa mengenali lewat buku Sinar Suci Alam atau Mutiara Suci Alam. Bisa dimiliki buku ini atau tonton dulu konten-kontennya ini biar Mr. Siga jelaskan dulu. Ini acara baru dari Siga TV. Jadi Mr. Siga menyampaikan buku itu tadi, buku hijau, buku yang penuh semangat. Intinya hidup harus punya semangat, jangan seperti mayat tidak semangat. Kalau kita tidak semangat itu sama seperti mayat, tidak ada harapan, lemas. Nah, kita harus semangat. Untuk semangat kita harus mampu menjalani hidup itu lebih baik, dan dari semangat dan kehidupan lebih baik kita mampu akhirnya membayangkan kehidupan ke depan, otomatis jadi lebih baik lagi. Nah, jadi dari ini membukakan kerangka pikiran, kerangka perasaan kita untuk melihat masa depan lebih baik, menyongsong masa depan lebih baik lagi lewat buku ini. Nah, itu sahabat Siga. Mr. Siga ingin sekali lagi mendoakan buat sahabat-sahabat Siga dimanapun Anda berada saat ini, mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah, amin ya rabbal alamin. Jadi ini yang kelas terakhir di bagian awal ini, di bagaimana menjadi manusia yang lebih baik atau perubahan kelakuan jadi lebih baik, itu membahas yang terakhir ini tentang berpendirian. Nah, berpendirian ada dua cabang dari berpendirian ini, tidak menyakiti orang lain dan tidak menyakiti diri sendiri. Nah, bagaimana penjelasannya? Berpendirian ini kita orientasikan kepada hal-hal yang lebih besar saja, yang lebih panjang. Masalah pekerjaan, masalah usaha, masalah punya suami, masalah punya istri, kita harus punya berpendirian. Tanggung jawab ke anak, kita harus punya pendirian. Hal-hal yang lebih besar dan lebih panjang. Nah, itu jadi kita harus punya pendirian yang kuat, jangan berubah-ubah. Apalagi kita dalam menerapkan dalam hal-hal yang kecil lagi, bagus lagi. Tapi banyak kita terapkan orientasinya ke arah-arah yang lebih besar. Tentang pekerjaan, umpama kita harus benar-benar komitmen dengan pekerjaan kita, dengan usaha, komitmen dengan usaha kita, dengan memilih istri, komitmen dengan istri kita, dengan memilih suami, komitmen dengan segala kekurangan suami kita. Nah, itu lebih komitmen. Komitmen berpendirian juga untuk menerima kedua orang tua kita. Nah, apalagi sampai berpendirian dalam segi pendapat, ucapan, usulan, kita punya pendirian, itu alangkah lebih bagus lagi. Berpendirian dalam membela sesuatu, menegakkan sesuatu. Nah, itu. Jadi kita harus punya pendirian. Itu sahabat-sahabat Siga. Nah, ada lagi di pendirian ini ada dua poin penting, yaitu tidak menyakiti orang lain. Nah, kita itu boleh berpendirian tapi jangan sampai menyakiti orang lain. Umpama kita berpendirian ingin merebut tanah. Wah, contoh nih sahabat Siga ya. Tanah ini harus saya rebut, saya harus sampai dapat. Tapi tanah orang yang ingin diklaim itu tidak bagus. Jadi berpendirian ini jangan menyakiti orang. Saya ingin berpendirian umpama ingin jadi pencuri mobil dan harus sukses. Nah, itu jangan sahabat-sahabat Siga. Berpendirian tetap berpatokan tidak menyakiti orang lain dan jangan sampai menyakiti diri sendiri. Nah, itu penting sahabat-sahabat Siga juga. Jangan menyakiti diri sendiri. Umpama kita berpendirian, saya ingin menjadi seorang yang sangat dermawan. Umpama saya berpendirian sampai kapanpun ingin jadi orang yang sangat dermawan. Tapi beras di rumah dikasihkan ke orang lain, uang habis dikasihkan, umpama motor dikasihkan, itu namanya menyakiti diri sendiri. Ada batas-batas lah yang jangan sampai menyakiti diri sendiri. Nah, itu jadi sahabat-sahabat Siga ada patokannya. Nanti lebih jelasnya bisa sahabat-sahabat Siga miliki buku ini atau tanyakan di kolom-kolom komentar di bawah ini. Mr. Siga akan jawab lagi tentang berpendirian. Nah, itu sahabat-sahabat Siga
kita punya pendirian, jangan menyakiti orang dan jangan menyakiti diri sendiri, jangan mengambil hak orang. Berpendirian sekali umpama untuk menjadi seorang penipu atau berpendirian jadi pencopet, jangan. Itu namanya menyakiti orang, dan bahkan ujung-ujungnya kalau kita ditangkap polisi menyakiti diri sendiri. Jangan kita berpendirian tapi menyakiti diri kita, jangan gitu. Atau kita ingin menolong orang yang kecebur di laut umpama, kita berenang peralatan kurang langsung lompat, jangan. Itu akhirnya kita yang jadi korban selanjutnya. Nah, benar-benar kita berpendirian itu kita pikirkan yang sampai menyakiti atau merusak diri kita sendiri. Nah, itu saja sahabat-sahabat Siga yang bisa saya sampaikan untuk 7 bagian kelas ini. Salah dan hilaf Mr. Siga mohon maaf. Kalau ada kekurangan-kekurangan atau masih ada kebingungan, silahkan tulis di kolom komentar. Mr. Siga akan jawab segala pertanyaan kawan-kawan. Yang poin-poinnya penting akan Mr. Siga jawab. Nah, itu aja dari Mr. Siga. Salah dan hilaf Mr. Siga mohon maaf. Sekian, terima kasih.